Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Faisal Hakim dari kelompok 10 PTI kelas TI 4903. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis sistem produksi perusahaan X dari perspektif teknik industri, manajemen, dan logistik. Kelompok 10 ini beranggotakan tiga kelompok. Yang pertama itu ada Femi Anggraini dengan NIM 10201215000259 yang bertugas sebagai mengkaji studi kasus. Yang kedua itu ada saya sendiri, Raffi Faisal Hakim dengan NIM 10201201250044 yang bertugas eh, untuk membuat PPT. Yang ketiga ada Muhammad Taufik Abdurrahman dengan NIM 10201201250043 yang bertugas sebagai mengkoordinasikan pengerjaan PPT. Selanjutnya ada profil singkat perusahaan X. Yang pertama ada jenis usaha. Perusahaan manufaktur yang memproduksi kursi kantor ergonomis seperti gambar di sini. Lokasi operasionalnya ada di pabrik dan aktivitas produksi terpusat di Kota Bandung. Sumber daya manusianya total 295 tenaga kerja, terdiri dari 210 pekerja tetap. Proses inti produksi 85 pekerja kontrak atau borongan sebagai perakitan komponen tertentu. Selanjutnya ada skala produksi. Kapasitas produksi maksimal mencapai 12.000 unit per hari. Selanjutnya ada produk utama, yaitu perusahaan ini memproduksi kursi standar dengan volume produksi tinggi. Selanjutnya ada kursi premium dengan fitur adjustable dan headrest. Selanjutnya ada distribusi produk. Produk didistribusikan ke 8 gudang regional di berbagai kota. Selanjutnya ada permasalahan utama sistem produksi dan dampak pada perusahaan. Yang pertama ada bahan baku cacat 3-5%. Penjelasannya itu besi berkarat, busa cacat, kain robek dari pemasok. Dampak terhadap perusahaan yaitu pemborosan material dan kenaikan biaya produksi. Selanjutnya ada limbah produksi tidak terkelola. Penjelasannya yaitu sisa potongan besi, busa, kain, plastik, dan debu cat. Dampak terhadap perusahaannya yaitu biaya penyimpanan meningkat dan ruang kerja terbatas. Selanjutnya ada penumpukan limbah. Tidak ada sistem daur ulang atau pemilahan. Dampak terhadap perusahaannya yaitu mengganggu kelancaran proses produksi. Selanjutnya ada penumpukan produk jadi dan ketidakseimbangan persediaan. Produk jadi harus disimpan sementara di gudang perusahaan sebelum distribusi. Biaya penyimpanan meningkat dan distribusi kurang efisien. Selanjutnya ada sistem produksi belum optimal. Variasi produksi dan tenaga kerja berbeda. Dampak terhadap perusahaannya, efisiensi dan performansi sistem menurun. Selanjutnya ada penjelasan pendekatan multi keilmuan. Yang pertama ada di ilmu teknik industri. Pendekatan teknik industri menekankan pada perencanaan dan pengendalian sistem kerja agar proses produksi berjalan lebih efektif. Fokus utamanya adalah mengurangi pemborosan, meningkatkan kelancaran proses, serta memastikan kualitas dan produktivitas tetap terjaga. Selanjutnya ada ilmu manajemen. Pendekatan manajemen berperan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Keputusan yang diambil bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengendalikan biaya, serta meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Selanjutnya ada teknik logistik. Pendekatan teknik logistik berfokus pada pengaturan aliran material dan produk. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk berlangsung secara efisien dengan waktu dan biaya yang optimal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Abdurrahman dengan NIM 102012500433.
Di sini saya akan menjelaskan yaitu penjelasan pendekatan multi ilmuwan. Di pendekatan multi ilmuwan ini dibagi menjadi tiga, yaitu teknik industri, manajemen, dan teknik logistik. Di teknik industri, pendekatan teknik industri menekankan pada perencanaan dan pengendalian sistem kerja agar proses produksi berjalan lebih efektif. Fokus utamanya itu adalah mengurangi pemborosan, peningkatan kelancaran proses, serta memastikan kualitas dan produktivitas tetap terjaga. Yang kedua itu manajemen. Di manajemen ini, pendekatan manajemen berperan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Keputusan yang diambil bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, pengendalian biaya, serta meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Yang ketiga ini yaitu di keilmuan teknik logistik. Teknik logistik, pendekatan teknik logistik berfokus pada pengaturan aliran material dan produk. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk berlangsung secara efisien dengan waktu dan biaya yang optimal. Lalu penjelasan pendekatan teknik industri. Di sini saya akan memperdalami di pendekatan teknik industri. Di pendekatan teknik industri ini, kita memakai tiga, yaitu permasalahan utama, keputusan yang diambil, dan manfaat yang diperoleh. Yang pertama itu adalah permasalahan utama. Apa sih permasalahan utama yang ada di pendekatan teknik industri ini? Permasalahan utama yang ada di pendekatan teknik industri ini yaitu tingginya ketidaksesuaian bahan baku dan limbah produksi, yaitu yang angkanya adalah 3 hingga 5% yang menyebabkan material itu jadi boros, lalu keterbatasan ruang penyimpanan serta meningkatnya biaya operasional produksi. Yang kedua ini yaitu keputusan yang diambil. Di pendekatan teknik industri ini, keputusan yang diambil adalah menerapkan pengendalian kualitas bahan baku dan perbaikan sistem produksi berbasis efisiensi. Penjelasan keputusannya itu yang ada 4 tahap. Yang pertama, melakukan inspeksi kualitas bahan baku kayak besi, hello, busa, kain, dan komponen plastik. Sejak penerimaan dari pemasok. Jadi dari pemasok hingga kita itu diinspeksi terus gitu kualitas bahan bakunya. Yang kedua itu mengidentifikasi titik-titik pemborosan pada proses pemotongan, pengelasan, dan pengecetan. Yang ketiga, mengusulkan pemilihan limbah produksi, kayak besi, busa, kain, plastik, debu cat, agar tidak tercampur. Yang keempat itu tahapnya yaitu menyusun perbaikan metode kerja untuk mengurangi sisa potongan dan produk cacat. Yang terakhir adalah manfaat yang diperoleh. Manfaat yang diperoleh dari pendekatan teknik industri ini adalah yang pertama, teknik penurunan tingkat bahan baku cacat, efisiensi penggunaan material produksi, berkurangnya limbah dan kebutuhan ruang penyimpanan, dan terakhir adalah proses produksi menjadi lebih stabil dan terkendali. Nama saya Femi Anggraini dari TI 4903 dengan NIM 10 20 12 50 02 59. Jadi pada kali ini saya akan membawakan slide ke-8 dan ke-9 yang berisi tentang pendekatan teknik logistik dan kesimpulan. Untuk pendekatan teknik logistik itu dibagi menjadi 3, yaitu permasalahan utama, yang kedua adalah keputusan yang diambil, dan ketiga adalah manfaat yang diperoleh. Untuk permasalahan utama yang ada adalah terjadi penumpukan produk jadi dan ketidakseimbangan persediaan antara gudang pusat dan gudang distribusi regional akibat perencanaan pengiriman yang belum berbasis kebutuhan aktual tiap wilayah. Yang kedua itu adalah keputusan yang diambil, yaitu menerapkan pengendalian dan persediaan perencanaan distribusi berbasis kebutuhan gudang regional. Untuk penjelasan lebih lengkapnya adalah yang pertama, mengumpulkan data permintaan produk dari masing-masing gudang regional. Yang kedua, menyesuaikan jumlah dan frekuensi pengiriman sesuai kebutuhan tiap wilayah. Yang ketiga adalah mengatur kapasitas penyimpanan produk jadi agar tidak terjadi overstock. Yang keempat adalah menyusun jadwal distribusi yang lebih fleksibel menggunakan armada truk yang tersedia. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat yang diharapkan akan diperoleh dari pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama adalah penumpukan
produk di gudang pusat menjadi lebih berkurang. Yang kedua adalah ketersediaan produk di gudang regional lebih seimbang. Yang ketiga, risiko kekurangan atau kelebihan stok menurun. Yang keempat adalah sistem distribusi menjadi lebih efisien dan responsif. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus pada kali ini adalah berdasarkan hasil analisis terhadap sistem produksi dan distribusi perusahaan X, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul tidak hanya berasal dari satu aspek, melainkan merupakan hasil keterkaitan antara proses produksi, pengelolaan sumber daya, dan sistem distribusi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah memerlukan pendekatan multi keilmuan yang saling mendukung. Salah satunya adalah pendekatan teknik industri yang berfokus pada peningkatan efisiensi proses produksi melalui pengurangan pemborosan dan pengendalian kualitas. Pendekatan manajemen berperan dalam pengambilan keputusan strategis untuk mengendalikan biaya operasional dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Sementara pendekatan teknik logistik bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan distribusi dan persediaan produk jadi agar lebih efisien. Dengan penerapan ketiga pendekatan tersebut, perusahaan X diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, serta mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Oke, sebegitu saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.